Dyah Subang Larang atau Nyai Subang Larang. Penyebutan nama Dyah Subang Larang jarang dan bahkan tidak pernah kita dengar. Dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis tahun 1435, yaitu di zaman Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja masih hidup, bahkan masih dikenal dengan nama pemanah rasa, tidak menyebut Subang Larang. Kini, ada situs Nyai Subang Larang di Subang, yang sering juga disebut-sebut sebagai makam Nyai Subang Larang. Lokasinya berada di kawasan Teluk Agung yang terletak di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Kawasan yang juga dikenal Astana Panjang atau Muara Jati ini merupakan saksi sejarah riwayat perjalanan hidup seorang tokoh legendaris wanita Tatar Pasundan yang kini Jawa Barat pada sekitar abad 16-17 Masehi, yang juga merupakan istri Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yakni Nyai Subang Larang. Mengutip naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis dengan bahasa Jawa Cerbonan dan aksara Carakan pada tahun 1435 Masehi di atas daluang atau kertas kulit kayu, menyebutkan nama Nai atau Nyai Raja Larang Tapa Dyah Subang Larang. Menurut cerita Purwaka Caruban Nagari, Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Nyai Subang Larang lahir pada 1404 Masehi dan wafat tahun 1441. Sementara ada kisah lain menyebutkan Subang Larang wafat pada usia 40 tahun. Dengan demikian, mestinya ia wafat pada tahun 1444 Masehi. Penyebutan nama Dyah Subang Larang jarang dan bahkan tidak pernah kita dengar. Dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis tahun 1435, yaitu di zaman Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja masih hidup, yang bahkan masih dikenal dengan nama pemanah rasa, tidak menyebut sama sekali Subang Larang. Pada tahun 1435 itu, pemanah rasa menyebut Subang Larang adalah Nyai Meraja Larang Tapa, putri Ki Gede Ing Tapa atau Ki Gedeng Tapa, seorang mangkubumi kerajaan Singapura Cirebon. Penyebutan Subang Larang ada pada naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, disingkat CPCN, merupakan karya Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720. Mengapa dalam teks naskah yang lebih tua tidak menyebut Subang Larang? Kita lihat penyebutan dalam salinan naskah cariosan Prabu Siliwangi tahun 1675 yang kini disimpan di Museum Gesan Ulun, Sumedang. Pada naskah salinan menyebutkan Nyai Meraja Larang Tapa Dyah Subang Larang. Munculnya kata Dyah pada naskah belakangan memiliki maksud yang kira-kira setara dengan almarhum atau almarhumah. Jadi dapat kita simpulkan dalam kalimat Nyai Meraja Larang Tapa yang almarhumah di Subang Larang. Dari sinilah kita dapat mengerti dan paham mengenai keberadaan makam Nyai Subang Larang di Kabupaten Subang. Meskipun dia dapat disetarakan dengan yang berlalu atau almarhumah di, tidak serta-merta menunjukkan secara pasti lokasi makam. Berbeda halnya dalam naskah Sunda kuno menyebut Lumahing, yang artinya dikebumikan di. Istilah Sang Lumahing atau Sang Moktaing lebih pasti keberadaan lokasi pemakaman sang tokoh, berbeda dengan dia. Bisa jadi, sang tokoh menghembuskan nafasnya atau wafat di lokasi yang disebutkan seperti Dyah Subang Larang. Dalam konteks ini, berdasarkan penelitian tim dari Kabupaten Subang, berkeyakinan bahwa situs makam Subang Larang terkait sejarah. Kini, situs ini berstatus sebagai cagar budaya. Kini ada pula sebutan nama lain beliau sebagai Dewi Kumalawangi. Ada contoh lain, yaitu Putri Raja Sunda Prabu Lingga Buana yang gugur dalam tragedi Bubat, yaitu Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka. Dalam bahasa Jawa kuno, kata Dyah menunjukkan penghormatan. Kemudian kata Pitaloka berarti dunia nenek moyang atau dunia para leluhur. Artinya, memang putri tersebut telah tiada. Lalu kata Citra berarti perwujudan cemerlang, dan Resmi
berarti keindahan yang cemerlang atau sinar cahaya cemerlang. Dengan demikian, citra resmi dapat diartikan sebagai cahaya yang cemerlang atau cahaya yang indah menyenangkan. Singkatnya, kita dapat menyusun kalimat putri citra resmi yang berlalu di Pitaloka atau putri cemerlang telah berlalu di Swargaloka. Namun, istilah diah ini tidak menunjukkan di manakah citra resmi dimakamkan atau diperabukan. Zoetmulder berkesimpulan, citra resmi diperabukan di Citra Wulan atau Trawulan. Beberapa kutipan yang diambil dari pendapat para peneliti terdahulu dapat ditafsirkan bahwa nama Trawulan tersebut telah dikenal sejak abad ke-16 Masehi, mengacu kepada serat kanda yang digubah dalam abad sekitar awal abad ke-16. Purwacaraka 1957, 95-96 memberitakan bahwa nama asli Trawulan adalah Citra Wulan, yang kemudian diucapkan secara singkat menjadi Trawulan atau Trowulan sampai sekarang. Jika Zoetmulder mengartikan dia sebagai yang telah berlalu kemudian setara dengan almarhum atau almarhumah, kami berpendapat lain bahwa dia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Wedia, yang berubah menjadi dia, diam. Artinya, mengetahui atau memastikan, dididik atau diajarkan, menikah, dan terkenal atau termasyhur. Jadi, bila kita kompilasi makna dia, dan diam adalah seorang yang telah mendapatkan pengetahuan, kemasyhuran, dan pengajaran. Dia diartikan tersebutlah atau ditempatkan, atau mendapatkan di. Seperti gelar haji, yang berarti seorang telah mengkaji sesuatu tingkat tinggi. Jadi, diah Pitaloka diartikan telah mendapatkan atau ditempatkan di Swarga. Dan diah Subang Larang diartikan telah ditempatkan di Subang yang agung. Istilah Subang belum ditemukan sumber otentiknya, dan saya merasa kurang pas jika dari kata Subang yang bersumber dari istilah asing.